Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa pada mata kuliah Pendidikan Tindakan Pelayanan. Saudara sekalian, sebagai mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan asistensi mengajar, maka Bapak perlu sekali menyampaikan mata kuliah tindakan layanan ini. Gunanya untuk apa? Gunanya ya tentu saja untuk menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan saudara dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas layanan di sekolah. Baiklah, saudara sekalian, saudara semuanya harus memahami bahwasanya penelitian tindakan layanan sangat berkontribusi dalam kegiatan pengembangan profesi guru, bimbingan dan konseling ataupun konselor. Dalam penelitian tindakan layanan disarankan bahwasanya saudara nanti menyusun laporan kegiatan nyata guru di kelas. Artinya apa? Ya, karena tujuan dari penelitian tindakan layanan ini adalah untuk memperbaiki proses layanan yang sudah dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Oleh karena itulah, maka kegiatannya harus sesuai dengan tujuan pengembangan profesi guru. Oleh karena itulah, dalam penelitian tindakan layanan, kita sangat berharap agar layanan yang diberikan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau layanan bimbingan dan konseling. Nah, apa itu penelitian tindakan layanan? Mungkin saudara sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan bimbingan dan konseling, dan ini adalah penelitian tindakan layanan. Sebenarnya ketiga penelitian tersebut ya pada dasarnya sama ya. Dasar teorinya sama ya. Nah, penelitian tindakan layanan pada dasarnya adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan tindakan kepada siswa. Nah, tindakan tersebut merupakan sesuatu tindakan yang diyakini bisa lebih baik daripada yang biasa dilakukan oleh guru. Nah, apa tujuannya penelitian tindakan layanan atau penelitian tindakan bimbingan dan konseling itu? Ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki praktek pembelajaran dan praktek layanan ya yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, namun saudara sekalian, yang terjadi di lapangan selama ini ya dalam penelitian tindakan layanan, respon siswa, metode mengajarnya, isi dan konten pembelajaran. Nah, ketiga aspek ini yang biasanya dilihat ya, respon siswanya bagaimana, metode mengajar atau metode layanan yang diberikan itu seperti apa, kemudian konten dari layanan itu seperti apa. Nah, dengan adanya PTL ya, harusnya ya yang pertama respon siswa menjadi lebih baik, kemudian dalam penelitian tindakan yang dilakukan diharapkan menghasilkan sebuah layanan yang baru. Nah, dalam penelitian ini ya biasanya di lapangan kita selalu melihat guru bimbingan dan konseling memberikan layanan kepada siswa ya. Dia memberikan layanan kepada siswa. Kemudian layanan itu ternyata tidak memiliki efek yang positif bagi pengembangan siswa. Oleh karena itulah maka nanti ya saudara atau bisa juga
guru bimbingan dan konseling yang lainnya melakukan kolaborasi. Ya, melakukan kolaborasi tujuannya tentu saja untuk memperbaiki layanan yang diberikan tadi. Artinya apa? Dalam penelitian tindakan layanan, kita harus bisa memilih metode layanan yang baru. Agar apa? Agar dengan metode layanan yang baru yang kita berikan tadi dapat memperbaiki proses pembelian layanan atau proses pembelian pembelajaran kepada peserta didik kita. Nah, saudara sekalian, dalam kegiatan PTL itu pada umumnya terjadi berbagai kesalahan. Nah, dalam hal ini Bapak mengidentifikasi ada 3 kesalahan umum yang biasanya terjadi dalam penelitian tindakan layanan. Apa saja kesalahan itu ya? Nah, kesalahan atau kekeliruan yang selama ini dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, biasanya yang pertama itu adalah isi atau ajaran siklus pertama itu diulang pada siklus kedua. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya ketika guru ya memberikan sebuah konten atau memberikan sebuah layanan kepada siswa. Nah, pada siklus kedua, guru tersebut masih menggunakan layanan itu juga pada siklus kedua. Ya, harusnya ini tidak terjadi atau harusnya ini tidak boleh dilakukan. Ya, kemudian metode mengajar apabila itu guru mata pelajaran dan metode pemberian layanan apabila itu guru bimbingan dan konseling yang diterapkan di siklus pertama dirubah pada siklus kedua. Nah, ini seringkali juga kita jumpai bahwasanya guru ya mengajar itu atau memberikan layanan di siklus pertama kemudian dirubah pada siklus kedua. Yang selanjutnya, siswa pada siklus pertama berbeda pada siklus kedua. Nah, kalau ini terjadi, ya kita akhirnya apa? Tidak dapat mengukur perubahan atau keberhasilan dari tindakan layanan yang kita berikan. Oleh karena itulah, saudara sekalian, kekeliruan-kekeliruan itu harus segera kita perbaiki. Oke, selanjutnya bagaimana sih menulis judul penelitian tindakan layanan itu? Nah, saudara sekalian, setiap judul dalam sebuah penelitian itu disarankan untuk ditulis secara singkat, akan tetapi dia jelas, variabelnya itu jelas. Kemudian dia harus terukur, ya saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara harus mampu menyusun definisi operasional secara baik. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya nanti agar dapat diukur. Ini salah satu alternatif contoh ya. Contoh judul yang biasa diangkat dalam pendidikan tindakan layanan. Judulnya adalah meningkatkan hasil belajar tentang ruang melalui metode bermain peran di kelas 10 SMK Negeri 1 Jambi. Nah, apa di sini yang akan diukur ya? Nah, yang akan diukur di sini adalah hasil belajar siswa. Nah, jadi jelas hasil belajar siswa itu kan ketika kita udah dapat data pertama ya, setelah kita berikan metode atau teknik bermain peran ini akan ada nggak peningkatannya. Jadi kita bisa melakukan nanti post test ya, maksud saya pretest, kemudian kita ukur dengan di kegiatan post test. Oke, dalam PTL ya, dalam penelitian tindakan layanan, siapa yang akan dikenai tindakan? Jawabannya tentu saja adalah siswa ya, karena memang penelitian tindakan layanan itu tujuannya adalah untuk apa?
Ya, tujuannya untuk memperbaiki proses pemberian layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk tadi mencapai atau mengentaskan permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah. Apa tujuan dari sebuah tindakan itu? Ya, tujuannya adalah untuk melihat sebuah proses dari layanan itu sendiri, dan kita tentu juga ingin melihat hasil dari kegiatan layanan yang sudah kita berikan. Apa tindakannya? Ya, tindakannya tadi adalah metode mengajar yang baru atau metode pemberian layanan yang baru. Nah, oleh karena itulah ya, kita selaku guru bimbingan dan konseling ataupun saudara selaku konselor, ya tentu saja harapannya adalah agar respon siswa terhadap kegiatan layanan yang kita berikan itu menjadi lebih baik, ya. Oke. Nah, ini adalah harapan yang kita inginkan ya dengan adanya penelitian tindakan layanan itu sendiri. Yang pertama adalah tentu saja kita mengharapkan peningkatan hasil belajar. Nah, ini tentang ruang tadi. Ini apa namanya, pembahasan dari judul yang Bapak contohkan tadi. Kemudian adanya metode bermain peran, itu adalah tindakannya. Kemudian siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Jambi adalah orang yang menerima layanan, ya. Artinya apa? Artinya seperti yang kata Bapak sampaikan tadi, judul harus dibuat secara singkat, jelas, kemudian terukur. Nah, inilah ukuran dari judul penelitian yang telah Bapak susun tadi, ya. Kita jelas ingin melihat peningkatan hasil belajar tentang ruang, tujuan kita, kemudian metode yang akan kita berikan atau tindakan yang akan kita berikan adalah bermain peran, dan orang yang menerima layanan adalah siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Jambi. Nah, adapun alternatif judul yang lain dalam penelitian PTL, saudara bisa mengangkat misalnya peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 dengan bimbingan kelompok di SMK Negeri 1. Nah, rumusan masalahnya apa? Nah, rumusan masalahnya saudara bisa susun, apakah penggunaan bimbingan kelompok dapat meningkatkan proses dan hasil belajar bagi siswa kelas 10 di SMK Negeri Jambi, ya. Nah, itulah penelitian tindakan layanan itu biasanya apa? Ya, kita akan mengukur keberhasilan layanan yang baru yang kita berikan kepada siswa kita di kelas. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya tentu saja kita berharap ya dengan meningkatnya apa namanya dengan meningkatnya hasil belajar, tentu saja kita berharap meningkat juga kreativitas siswa dalam proses belajar mengajar melalui bimbingan kelompok tersebut. Nah, jadi yang ingin kita munculkan juga tidak hanya hasilnya, tetapi prosesnya, ya. Proses yang seperti apa? Ya, proses-proses yang dilakukan dengan menggunakan unsur kreativitas yang ada pada diri peserta didik kita. Manfaatnya tentu saja dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian manfaat yang kedua itu guru diharapkan terampil menggunakan layanan bimbingan kelompok, ya. Kemudian nanti manfaat yang selanjutnya adalah terjadi peningkatan hasil belajar dalam bentuk kreativitas siswa untuk berbagai macam kegiatan. Nah, ini satu siklus PTL, ya. Jadi
saudara sekalian, dalam kegiatan PTL, saudara bisa melakukan beberapa kegiatan siklus, ya, bisa 2 siklus, 3 siklus, tergantung dari nanti bagaimana kondisi perubahan dari pembelian tindakan layanan yang baru. Untuk siklus 1 ya, PTL itu harus disusun perencanaannya. Jadi ya, setiap aktivitas penelitian tentu saja harus dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang. Apa saja persiapannya? Ya, persiapan pertama adalah perencanaan. Pada PTL ya, untuk mengembangkan keprofesional guru di tahap perencanaan itu ada berbagai kegiatan. Apa saja kegiatan tersebut? Ya, kegiatannya adalah tentu saja ketika saudara akan memberikan PTL, selain masalahnya sudah ada, saudara harus menyiapkan materinya, ya. Nah, materinya harus disusun dengan baik, disusun sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian setelah saudara memiliki materi yang telah disusun dengan rapi, barulah nanti saudara menyiapkan rencana pemberian layanannya. Kalau guru mata pelajaran di PTK, dia harus menyiapkan rencana mengajarnya, ya, atau RPP-nya. Kemudian juga bisa merencanakan bahan untuk pemberian layanan serta menyiapkan hal lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yang harus saudara persiapkan dalam siklus PTL adalah tindakannya. Nah, tindakan ini berupa penerapan model atau cara pemberian pelayanan yang baru pada PTL, ya. Gunanya adalah untuk apa? Ya, untuk pengembangan profesi guru. Tindakan dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Nah, ini harus saudara pahami ya, bahwasanya pada PTL itu untuk mengembangkan keterampilan guru atau pengembangan kompetensi guru, maka tindakan dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus. Artinya nggak boleh 1 siklus, ya, harus sekurang-kurangnya 2 siklus. Kenapa? Karena kita ingin melihat ya perubahan yang terjadi pada siklus tersebut. Nah, selain itu ya, masing-masing siklus itu idealnya, anjurannya terdiri dari 3 pertemuan. Nah, kemudian langkah ketiga dari siklus pertama itu adalah melakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini tujuannya tentu saja untuk apa? Tujuannya adalah pengumpulan informasi yang akan dipakai untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dalam pengamatan, ya, kita juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pengamatan tersebut, ya. Apa saja dokumen-dokumen untuk menunjang kegiatan pengamatan kita tadi? Ya, kita bisa menyiapkan daftar checklist, ya, sebagai bukti bahwasanya kita sudah melakukan kegiatan pengamatan atau observasi. Selain pengamatan juga kita bisa memperkuat ya data kita melalui kegiatan tes, ya, pemberian tes, kemudian pemberian angket atau kuesioner, kemudian kita juga bisa menggunakan metode dokumentasi dan lain-lain atau sosiometri, tergantung sekali dengan kebutuhan dan konten daripada siklus penelitian kita, ya. Kemudian barulah langkah yang keempat adalah evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi dan refleksi ini tujuannya untuk apa? Ya, tentu saja untuk mengetahui apa yang kurang pada pelaksanaan tindakan yang telah kita lakukan. Nah, sebagai seorang yang bergelut pada profesi pendidik ini, kita harus selalu berupaya untuk melakukan evaluasi ya terhadap metode layanan yang kita berikan. Kemudian hasil
evaluasi dan refleksi ini biasanya kita gunakan untuk melakukan perbaikan pada perencanaan di tahapan siklus berikutnya. Jadi, saudara sekalian harus memahami bahwasanya penelitian tindakan layanan paling minim dilakukan minimal 2 siklus. Nah, pelaksanaan PTL itu idealnya juga dilakukan pada 1 semester ya. 1 semester itu sama dengan berapa? 1 semester sama dengan 6 bulan ya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan PTL itu kita membagi ke berbagai tahapan dan durasi waktunya pun sudah harus kita susun dan kita sesuaikan. Ini alternatif kegiatan penelitian tindakan layanan yang bisa saudara jadikan sebagai sebuah rujukan alternatif sebuah rujukan. Waktu 2 bulan kita gunakan untuk merancang, menyiapkan dan menyusun usulan PTL. Dan hasilnya itu kita harapkan tersusunnya proposal PTL untuk izin dan lain-lain. Ini apabila nanti saudara sudah resmi bekerja sebagai guru. Nah, jadi kalau saudara masih posisinya dalam mahasiswa, ya harapannya adalah tersusunnya proposal skripsi. Kemudian 2 bulannya adalah melaksanakan dan mengumpulkan data dengan cara mengamati bisa juga mewawancarai dan mengevaluasi. Hal ini diharapkan nanti saudara bisa melakukan kegiatan minimal 2 siklus tadi, masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 kali tatap muka. 1 siklus bukan 1 pertemuan. Nah, ini harus saudara pahami ya, bahwasanya beda siklus dengan pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah kita bagi menjadi 2 bulan selanjutnya kita bisa menulis laporan, dan output dari laporan ini tentu saja sebagai syarat untuk pengajuan angka kredit. Nah, kalau saudara sebagai syarat untuk lulus pada jenjang sebagai syarat tugas akhir saudara untuk lulus pada jenjang pendidikan strata 1. Jadi laporan skripsi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 itu yang diharapkan daripada kegiatan PTL ini. Oke, saudara sekalian, PTL itu ya tentu saja merupakan sebuah penelitian yang ilmiah, sama dengan penelitian-penelitian lain ya, misalnya penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian R&D dan penelitian gabungan. Oleh karena itulah saudara sekalian, saudara bisa membaca bagaimana karakteristik dari setiap penelitian. Nah, ini adalah contoh judul PTL. Jadi, saudara sekalian, Bapak memberikan alternatif judul PTL ya untuk menambah wawasan saudara ketika memahami penelitian tindakan layanan ini. Ini salah satu contoh judul misalnya peningkatan konsep pemahaman diri. Nah, jadi saudara sekalian, judul ini ya tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman diri siswa ya. Nah, sasarannya siapa? Siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Jambi. Kemudian menggunakan metode bermain peran dibuat sendiri oleh siswa. Nah, artinya judul ini bisa saudara buat misalnya peningkatan konsep pemahaman diri siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Jambi menggunakan metode bermain peran. Nah, perannya nanti bisa dibuat sendiri oleh siswa
ya, tetapi dengan pengawasan saudara selaku apa? Selaku peneliti, ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah tujuannya, ya, tujuannya pemahaman konsep. Kemudian sasarannya adalah siswa, dan metode yang akan kita gunakan adalah bermain peran. Nah, oleh karena itulah dari contoh PTL tersebut, ya, saudara Bapak tugaskan untuk mampu mengisi, ya, mengisi kolom kolom titik-titik yang telah Bapak sediakan ini. Nah, gunanya apa? Gunanya agar nanti saudara bisa berlatih menyusun proposal penelitian tindakan layanan. Apa saja yang harus saudara isi? Nah, pertama ini adalah kerangka usulan penelitian, ya, kerangka usulan proposalnya. Jadi bab 1 harus terdiri dari latar belakang masalah, kemudian terdiri dari rumusan masalah, kemudian penjelasan konsep, dan selanjutnya ini 1.5 maksud Bapak, ya, tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2-nya harus saudara bikin adalah kajian pustaka. Dari kajian pustaka itu diturunkan menjadi kajian tindakan, kemudian kajian hasil, dan hubungan tindakan dengan hasil. Dan bab 3, saudara harus menyusun rancangan metode, ya. Nah, saudara sekalian, latihan itu sangat penting, ya, dalam menyusun sebuah proposal, karena apabila kita sering berlatih bagaimana cara menyusun proposal, insya Allah nanti ketika saudara akan menyusun proposal, saudara sudah mendapatkan gambaran walaupun saudara belum dibimbing oleh dosen pembimbing, ya, tapi nanti ketika saudara akan bertemu dengan dosen pembimbing, saudara setidaknya sudah memiliki modal awal mengenai bagaimana cara menyusun draft proposal penelitian tindakan layanan. Baiklah saudara sekalian, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan ini. Pada kegiatan selanjutnya akan Bapak bahas mengenai bagaimana cara menyusun proposal penelitian tindakan layanan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.